mungkin boleh kita sebut kemarahan intelektual, jika ada istilah itu. Al-Munkis adalah artinya pembebas dari kesesatan. Dan yang keempat itu perkara pengalaman spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Ribat dimanapun berada di seluruh Nusantara, kita berjumpa kembali dalam konten ini yang kita beri nama dengan Kasaf, Kajian Akidah Filsafat. Setelah hampir satu purnama kami tidak mengudara, kami tidak mengunjungi sahabat semua. Alhamdulillah pada kali ini kami bisa hadir lagi, dan tentunya sebagai kalam pembuka pada episode yang kelima ini, tak salah kita panjatkan dan seharusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada episode kali ini tentunya kita akan menyambung episode 1, 2, 3, dan 4. Tapi insya Allah di episode yang kelima ini kita akan sedikit melompat sedikit dari apa yang kita bahas episode sebelumnya. Tentunya untuk lebih nyambung dan mudah dipahami, barangkali sahabat Ribat bisa menonton ulang bagi yang belum, episode 1, 2, 3, dan 4, baru kita akan masuk kepada episode 5. Alhamdulillah pada episode ini kembali kita ditemani oleh guru kita Al-Mukram Abuya Dr. Razi Hashim M. Ahum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Beliau telah hadir bersama kita. Insya Allah nanti kita kaji lebih dalam untuk menyambung kajian kita di sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kita pada episode 5 ini, kita akan mengupas tuntas tentang atau tema filsafat itu kafir. Sahabat, ini menarik sekali. Apakah kafir itu yang filsafatnya? Apakah yang belajar filsafat itu yang kafir? Ya, Bu ya. Atau dua-duanya kafir? Nah, ini nanti akan kita minta dari beliau kepada beliau. Abu ya, silahkan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-aqla wal uqala. Alhamdulillah Allahumma shalli ala asyrafi man aqala fil ard Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain. Maba'du, Buya Mursal dan tim, semoga sehat selalu. Amin. Dan akalnya terjaga selalu. Amin, insyaallah. Amin. Kita kembali membahas tentang tema filsafat yang agak sensitif, karena ini sebenarnya termasuk introduce yang mesti dipahami. Kalau tidak, nanti orang masih bingung, bolehkah saya belajar filsafat? Katanya begitu. Kita selalu berkiblat ke pemikir-pemikir terdahulu, tapi kita tidak stagnan. Namun perjalanan orang terdahulu perlu jadi pertimbangan kita. Yang boleh kita katakan sangat sistematis untuk awal-awal berbicara filsafat itu Al-Farabi, lalu Ibn Sina, dan dikritisi oleh Ghazali. Tapi sebenarnya mereka semuanya masih dalam satu lingkaran, yaitu filsafat masyaiyah atau peripatetik. Ghazali untuk bab ini nulis 3 kitab. Bayangkan 3 kitab, itu 2-nya tebal, 1-nya tipis. 1 Maqasid Falasifah atau Dami Filsafat. Yang kedua Maqasid Falasifah, maksud para filsuf. Dan disitulah dia kemudian mengkritisi, mengkoreksi, menghabisi, ya, baik secara filsafat itu sendiri atau secara filosofis ataupun secara teologis, ya. Baru kemudian disimpulkan itu di kitab Al-Munkiz min ad-Dhalal, ya, di satu fasal mengenai falsafah.
Bagaimana dengan Ibnu Sina? Bagaimana dengan Al-Farabi? Ternyata orang belakangan itu memandang sesuatu akan lebih menarik. Setelah Ghazali masih ada lagi Ibn Rushd atau Averroes. Ibn Rushd juga seorang peripatetik, fanatisme berat Aristo, pencinta berat Ibnu Sina dan Al-Farabi. Melihat Ghazali mengkritisi filsafat, dia langsung terbawa, mungkin boleh kita sebut kemarahan intelektual, jika ada istilah itu. Akhirnya dia menulis juga beberapa karya untuk mengkritisi Al-Ghazali, tapi ada yang kecil paling ya, yang sebenarnya bisa sebanding dengan kitab Ghazali Faisal Tafarriqah. Dia juga menulis kitab namanya Faslul Maqal. Nah, terlepas dari semua itu, apakah filsafat kafir gitu ya? Saya tertarik dengan kalam Ghazali. Apa kata Ghazali di Al-Munqidh min ad-Dhalal? Perkara ini bukan perkara sembarangan, bro. Ya. Orang pakar intelektual, bahkan kata dia, orang yang sudah mendalami filsafat kalam, jadi ilmu kalam, itu sering mengalami inkonsisten, prinsip yang tidak konsisten ketika mengkritisi filsafat itu sendiri. Mereka mengharamkan sesuatu yang perangkat logikanya dia pakai. Karena ilmu kalam itu kan menggunakan logika Masyaiyah juga, logikanya Aristo. Usul fikih juga begitu. Maka kata Ghazali, jangankan Anda yang awam, bro, gitu. Ulama-ulama teolog yang sudah mendalam, yang ilmu logik, ilmu rasionya sudah sangat mengakar berurat, itu masih keliru bicara filsafat. Maka kata Ghazali, di sela-sela kesibukanku mendidik 30 ulama-ulama muda, 300 ulama-ulama muda di Universitas Nizamiyah, ya, ini 300 itu bukan sembarangan, itu orang-orang yang lolos diuji oleh timnya Imam Ghazali. Dia menyempatkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh profesor-profesor hari ini. Jadi profesor hari ini ketika meneliti sesuatu, maka dia melakukan proses otodidak. Kapan orang itu layak otodidak? Ketika dia sudah mempunyai perangkat-perangkat ilmu, baik ilmu logika, mustalahat, keyword-keyword yang bagus, dan penguasaan materi atau tema. Dia boleh melakukan proses otodidak. Jika tidak, maka kita menggunakan istilah ahli hadis, la yu'khadzul ilm an suhufi. Kita tidak mengambil ilmu dari orang yang baca secara otodidak dari lembaran teks. Nah, Ghazali dalam filsafat melakukan proses cara metode yang dilakukan hari ini oleh orang-orang yang kita sebut doktor profesor. Ketika Buya Mursal nulis tesis, mereka baca buku. Dan itu otodidak. Ghazali melakukan itu. Bedanya dia sedang membimbing 300 ulama muda, yang mereka juga sedang menulis disertasinya, kira-kira begitu kalau untuk zaman sekarang. Dan dia juga melakukan proses itu sendiri. Akhirnya Ghazali menelurkan 2 kitab, Maqasid Falasifah. Jadi setelah dia baca setahun, dia menelurkan kitab Maqasid Falasifah atau Dami para filsuf. Jadi dia, apa kata Ghazali? Jangan Anda pernah mencoba mengkritisi sesuatu sebelum memahaminya. Jangan pernah kita menjudge hukumnya A sebelum kita paham apa isinya. Kalau dalam usul fikih disebut tasawur. Sepertinya Ghazali sangat paham bab ini, dan memang kita mengambil pemahaman itu dari buku-buku dia juga ya. Setelah dia menulis, memetakan filsafat di Maqasid Falasifah, maka dia kemudian mencari wilayah manakah yang beririsan dengan akidah keislaman atau hukum-hukum Islam di dalam filsafat. Maka dia merumuskan 3, dan ini boleh disebut tesis Ghazali. Jadi apa yang baru dari Ghazali, apa yang disumbangkan dia sampai hari ini relevan. Apa kata dia? Filsafat itu ada yang fima yajibu takfiruhu. Jadi al-mukaffar, sesuatu yang wajib dikafirkan. Yang kedua,
fima yajibu tabdi'uhu, yang wajib dianggap bid'ah. Bid'ah ini nggak selalu dolalah ya. Bid'ah artinya hal baru. Dan yang ketiga, fima yajibu tafsikuhu, ya, yang boleh, yang dia mesti dianggap zindik atau fasik, artinya hanya keliru sesat tapi tidak kafir. Oh ya, sorry, yang harusnya nomor 2 itu nomor 3. Jadi yang pertama yang dikafirkan, yang kedua yang difasikkan, fasik. yang ketiga yang dianggap baru, bid'ah. Kira-kira itu. Jadi Ghazali merumuskan filsafat yang rumit setelah dia membaca. Saya akhirnya bertanya, ini Ghazali baca buku siapa aja? Kalau sekarang jurnal mana aja? Iya. Community mana yang dia sentuh sehingga dia bisa merumuskan itu. Kita bolak-balik, oh ternyata dia berulang kali menyebutkan di 3 kitab, Maqasid, Tahafut, dan Munkis, 3 nama Aristo yang diringkas oleh atau yang diterjemahkan oleh Al-Farabi, dan yang dikembangkan oleh Ibnu Sina. Jadi bagi dia ajaran Aristo atau pemikiran Aristo, filosof Yunani kuno ini direpresentasikan oleh 2 tokoh peripatetik Muslim yang disebut Mu'allim awal dan Mu'allim Sani dan Mu'allim Salis ya. Al-Farabi sebagai guru kedua setelah Aristo dan Ibnu Sina. Ya. Jadi itu pengantarnya. Jadi Ghazali tidak serta-merta mengkafirkan. Emang kalau dari Yunani kafir? Belum tentu. Ya. Kalau di luar Arab kafir? Belum tentu juga. Karena berhala juga ada dalam Masjidil Haram, kafir kok. Dari dalam juga bisa kafir. Nabi menggunakan dinar dirham, padahal itu dari Persia dan Yunani, Nabi pakai. Nabi memperbolehkan sistem barter itu sudah dilakukan oleh orang-orang kuno di selatan, di Babilonia, dan lain sebagainya. Artinya, ada yang beliau adopsi dari luar, ada yang tidak adopsi dari luar. Jadi tidak semua perkara dari luar kita perkarakan. Tapi ini menarik nih Bu ya. Ada ketidakkonsistenan orang melihat yang statement Bu tadi bahwa di satu sisi apa yang ditemukan oleh para filsuf itu dipakai, namun di sisi lain itu dicap sebagai kafir gitu. Ya, karena dia nggak mengerti apa yang dikafirkan. Jadi karena dia tidak mengerti objeknya secara utuh, padahal dia memakainya, hanya karena ini barang diimpor secara intelektual dari luar, masuk ke kita, langsung ditolak. Padahal dia menggunakan itu. Ini yang kemudian jadi bahan tertawaan Ghazali, betapa menggelikannya beberapa ahli kalam, teolog, mengkafirkan filsafat secara mutlak, tapi mantiknya, logikanya dipakai. Seperti premis, silogisme, istiqra'i, ya, deduktif-induktif itu dipakai. Padahal itu bukan dari orang Arab dan Muslim. Ya, sampai saat ini kan. Sampai saat ini. Dan dipakai dalam usul fikih, dipakai dalam menentukan hukum, dan fatwa-fatwa di MUI, fatwa-fatwa di semua majelis fatwa di dunia. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memakai itu. Ya. Nah, berarti begini, sahabat Ribat, sudut pandang dan kemauan kita untuk mengkaji itu menentukan terhadap penilaian kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita amati, kemudian apa yang kita baca, dan seterusnya. Nah, kemudian Bu ya, yang menarik lagi, ini kan Imam Al-Ghazali ini nggak kalau kita lihat kepada karakter Imam Al-Ghazali, beliau kan tidak dalam tanda kutip tidak serampangan atau tidak asal-asalan untuk mengatakan wah ini kafir, oh ini boleh, ini bid'ah. Nah, kira-kira dari 2 pendahulu beliau tadi, apa yang melahirkan latar belakang pemikiran beliau Imam Al-Ghazali ini sehingga membagi pemahaman itu kepada 3 bagian tadi? Ya, disebutkan itu dalam bukunya, dalam semua kitabnya itu, bahwa filsafat itu membahas suatu objek. Apakah objek ini beririsan dengan apa yang dibahas oleh syariat? Contoh,
apakah syariat membahas tentang farmasi? Ada nggak? Kedokteran, matematika. Apakah hukum syariat berkaitan dengan itu? Ada nggak? Tidak. Ya. Kalau orang menggunakan ilmu farmasi, kedokteran, atau arsitek, atau matematika, adakah status khususnya di dalam agama? Kafirkah? Haramkah? Bid'ah? Ada nggak? Enggak. Jadi kalau Dabu Ustadz ini menggunakan teori penghitungan Pitagoras untuk segitiga, itu hukumnya gimana? Ada nggak dalam Islam? Kan nggak dibahas. Maka kata Ghazali, ada objek-objek yang tidak dibahas di filsafat. Namun, filosof itu bahas tentang Tuhan nggak? Bahas. Aristo bahas tentang Tuhan. Bahas. Farabi bahas tentang Tuhan. Ibnu Sina bahas tentang Tuhan. Karena mereka mempunyai objek pembahasan yang sama, disinilah kemudian terjadinya kontradiksi. Orang yang menjadikan rasio akal semata untuk membahas Tuhan, padahal membahas Tuhan itu sekedar menetapkan dia ada cukup pakai akal. Tapi untuk mengatakan dia mempunyai karakter A, atribut B, sifat A, sifat B, itu tidak cukup hanya dengan akal, mesti melalui wahyu. Namun bagi Ghazali, para filosof ini sudah offside. Mereka sudah masuk ke wilayah yang bukan otoritas akalnya lagi. Ini yang pembahasan kita yang di bulan lalu. Sebelumnya. Jadi Ghazali beranggapan Anda sudah cross wilayah. Jadi wilayah akal Anda sudah nggak boleh masuk ke situ, sudah bukan bidangnya, tapi Anda masuk ke situ. Ini yang kemudian dihajar oleh Ghazali. Ini yang dikritisi oleh Ghazali. Jadi posisi Ghazali jelas. Jadi menurut saya cerdas sekali Ghazali ini. Kok bisa dia merumuskan hal-hal yang saya nggak mengerti selama ini. Dan saya penikmat Al-Farabi, penikmat Ibnu Sina, penikmat kitab-kitab Aristo yang sudah diarabkan. Tapi ternyata ada wilayah-wilayah yang menurut dia wilayah-wilayah yang beririsan dengan syariat. Dan itu Ghazali tulis di dalam Tahafudz Falasifah dengan apik sekali. Nanti insya Allah akan ada pertemuan khusus kita membahas kitab Maqasid sendiri, dua lah ya, Maqasid dan Tahafudz sekaligus. Insya Allah. Nanti kita akan baca teksnya seperti apa, bagaimana struktur berpikirnya. Tapi tunggu dulu, saya juga tidak begitu meyakini Ghazali itu benar semua dalam bab ini. Ya, tapi saya berterima kasih kepada Ghazali yang sudah merumuskan ini dengan baik. Artinya belum tentu yang dianggap kafir oleh Ghazali itu betul-betul kafir. Belum tentu yang dianggap Ghazali itu bid'ah itu betul-betul bid'ah. Dan boleh jadi yang dianggap Ghazali boleh itu ternyata nggak boleh, bisa juga. Kenapa? Karena itu bukan dari wahyu. Ghazali merumuskan 3 tadi, apakah hasil dia dapat wahyu atau hasil dia berijtihad? Yang mana? Buya Mursal yang mana? Ini yang mau saya gali sebenarnya nih, Buya. Lahirnya 3 itu, ini kan apa namanya ini? Yang pertama kan pusing deh. Kafir. Yang kedua itu zindik atau fasik. Yang ketiga bid'ah. Otomatis Imam Ghazali melahirkan ini kan tidak simsalabim ya. Bukan, dia nggak dapat wangsit. Artinya melalui riset, kalau bahasa sekarangnya mungkin melalui riset yang cukup panjang dan mendalam. Nah, tetapi menarik lagi kalau Buya statement Buya barusan, apakah relevan nggak hari ini apa yang dikafirkan oleh Imam Ghazali waktu itu, apa yang dizindikan atau yang difasikan, apa yang dibid'ahkan sesuai dengan perjalanan ilmu pengetahuan sampai hari ini. Nah, ini yang mau kita kejar lagi nih, Bu. Yang paling mengejutkan tahu nggak apa? Rumusan dia terhadap filsafat itu minimal temanya ada 20. Yang beririsan dengan perkara akidah itu hanya beberapa aja. Dan dia mengatakan yang kufur dari filsafat itu cuma 3. Oh, yang kufur? Iya. Hanya 3.
Artinya 17 bab yang masih dapat dikreasikan, masih dapat dimanfaatkan. Atau bahasa lainnya mungkin masih bisa kreativitas dan improvisasi di situ. Betul, masih secara fikih tidak ada wilayah hukum yang masuk ke sana. Artinya tidak dikenai hukum. Ayat 3 itu pengen tahu nggak? Harus ya. Pertama tentang ini ibarat yang dibaca Ghazali, bisa jadi Ghazali betul-betul paham, bisa jadi dia emang salah paham. Bahwa Aristo, Farabi, Ibnu Sina, Aristo seperti dipahami oleh Farabi dan Ibnu Sina, meyakini bahwa pengetahuan Tuhan itu hanya bersifat universal, global, tapi tidak masuk ke wilayah yang partikular. Jadi Tuhan tahu objek pengetahuannya itu secara global aja, dan tidak mengetahui yang spesifik juz'iyat. Kalau bahasanya kulliyat, dari bahasa kulli, global, universal, tapi tidak mengetahui yang juz'iyat. Ya, karena ilmu Tuhan itu qadim. Jadi dalam bab mengambil ilmu Tuhan qadim mereka sepakat. Tapi ketika membahas apakah Tuhan tahu bahwa Buya Mursal duduk di sana lalu pindah sekarang ke sini, itu Tuhan tahu nggak? Bagi Aristo Ibnu Sina seperti dipahami Ghazali, Tuhan nggak perlu tahu itu, karena itu berarti menunjukkan ilmunya berubah. Maka ada pertanyaan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, ketika objek berubah, selain Allah berubah bukan? Ya. Yang nggak berubah itu cuma Tuhan, Allah pencipta. Jika sesuatu objek yang diketahui itu berpindah, berubah, apakah pengetahuan Tuhan berubah? Tidak. Tahu dari mana? Tahu dari mana nggak berubah? Tadi ini pertanyaan nih. Buya Mursal duduk di pojok, sekarang duduk di samping saya. Pengetahuan saya berubah loh, saya. Bahwa saya melihat Buya Mursal tadi di sana, sekarang di sini. Setahun lalu, Buya Mursal ini misalnya kuliah di suatu kampus, sekarang kuliah di kampus yang lain. Pengetahuan saya berubah. Karena pengetahuan saya mesti setelah diberitahu atau setelah melihat. Kalau Allah gimana? Tadi dari pojok sini ke sini, pengetahuan Allah berubah nggak? Menurut saya nggak. Kenapa? Iya, karena semuanya sudah dalam ilmu Allah. Itu gimana jelasinnya? Jadi kalau misalkan pengetahuan Allah itu berubah sesuai dengan berubahnya selain Allah, makhluk, berarti pengetahuan Allah itu akan di-upgrade berarti. Pantas lah ini pengikut Ghazalian murid ini. Ya bener lah ini muridnya Syekh Sulaiman Rasuli kan. Ghazaliannya Minangkabau. Tapi itu dikritisi oleh Ibnu Rushd. Kata Ibnu Rushd, emang maksudnya Aristo begitu? Emang Ibnu Sina bermaksud begitu? Ketika Ibnu Sina mengatakan, Aristo mengatakan, Farabi menyebutkan meringkas, Allah mengetahui perkara segala sesuatu itu secara kulliyat. Bukan berarti dia menolak pengetahuan tentang yang partikular ini. Yang ditolak oleh Ibnu Sina, Farabi, puncaknya Aristo adalah bahwa pengetahuan Allah itu berubah dengan berubahnya si objek. Bukan berarti Tuhan gak perlu tahu dengan alam semesta ini. Nah ini jadi perdebatan. Ya, karena Averroes, Ibnu Rushd ini adalah anak intelektual Ghazali yang tidak pernah jumpa dengan dia. Lalu kemudian mengkritisi bapak intelektualnya. Karena saya pernah ceritakan bahwa Al-Ghazali nulis Mustasfa diringkas oleh Ibnu Rushd. Di situ dia berani mengkritisi Ghazali. Kenapa? Dia tentukan ini barang secara epistemologi, hukum ini, pemahaman Ghazali itu diambil dari wahyu murni atau diambil dari ijtihad akal. Jika itu murni wahyu, Ibnu Rushd gak berani menentang. Tapi karena Ibnu Rushd membaca bahwa Ghazali mengatakan jika dia tidak qat'i, tidak pasti, tidak mutlak, tidak absolut, maka boleh dikritisi. Ghazali menyimpulkan 3 hal tadi, itu absolut atau tidak.
Yang mana? Atau ijtihad? Atau ijtihad? Yang mana? Absolut benar atau itu ijtihad? Enggak, ini ijtihad. Ya, makanya Ibnu Rus nggak sepakat. Dan saya boleh gak sepakat toh. Jangan-jangan Ghazali salah paham atau Bang Ghazali paham. Iya. Tapi pahamnya kurang gitu misalnya. Itu contohnya. Oke. Nah, ada yang kedua yang dianggap kufur itu adalah bahwa Ibnu Sina meyakini manusia tubuhnya tidak dibangkitkan di padang mahsyar. Ini juga dipertanyakan kembali oleh Firus, apa begitu maksudnya? Apa Ibnu Sina bermaksud bukan tubuh ini yang akan dibangkitkan Allah lagi, Allah ganti tubuh yang baru yang lebih kuat, tapi dari zanab, dari tulang ekor yang sama, gitu. Ternyata ini hanya perbedaan keyword-keyword yang memang rumit. Orang selevel Ghazali, Ibnu Rus bisa berselisih, gitu. Yang ketiga ya? Alam kodim atau tidak? Tidak. Alam. Ya, alam itu kodim atau tidak? Tidak. Ya itu perdebatannya itu. Alam itu dari ketiadaan atau dari keberadaan? Dari ketiadaan. Ya itulah serba-serbinya. Beberapa iya. serba-serbinya. Jadi Ghazali mencoba untuk, ini yang saya ingat ya, bisa jadi ada yang saya tidak ingat, merumuskan apa yang menurut dia beririsan dengan teologi Sunni yang dia anut. Karena Ghazali ini rumusan, ini bagus untuk komisi penelitian di MUI. Mungkin bukan, bagian penelitian ya. Bahwa kufur dalam pemahaman Ahlus Sunnah kata Ghazali itu pertama yang beririsan dengan perkara ilahiyat, ketuhanan. Artinya yang merusak keesaan Tuhan. Yang kedua, nubuat, yang mengingkari pokok-pokok kenabian. Yang ketiga, sam'iyat, yang mengingkari persoalan akhirat. Yang kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mutawatir. Menurut Ghazali, 3 yang tadi masuk kategori. Gitu. 3 yang tadi masuk kategori. Itu aja perbedaannya. Jadi Ghazali menganggap ini kufur, alasan dia kuat. Karena dia sudah punya pijakannya. Dan itu dapat kita temui di kitab Fadaih al-Batiniyah, tentang kritik dia terhadap kelompok kebatinan yang ada di sebagian Syiah yang hulat. Syiah ini kan ada yang moderat, ada yang berlebihan, ada yang mendekati Sunni. Sebagaimana orang ahli sunnah juga ada yang moderat, ada yang ekstrim, sama lah. Dan dia mengkritisi kelompok Batiniyah, dan dia rumuskan jika ada dari mereka beririsan dengan 3 tadi, baru keluar hukumnya. Ini bisa dijadikan sebagai panduan. Sayangnya, mungkin beberapa orang-orang di lembaga-lembaga kajian di MUI kah, majelis manakah, mereka menggunakan ini, tapi tidak menggunakan munkis minad dhalal. Jadi 2 ini mesti dipakai. Karena mulai ada misalnya ini kasus Buya Mursal, di satu wilayah di Jiran, mereka mengharamkan tarekat Tijani, mengatakan sesat, atau Idrisiyah. Hanya karena Sidi Ahmad Tijani dan Sidi Ahmad Al-Idrisi ini, dan juga ada gurunya pendiri Arkam, bukan Arkamnya, namanya Abdullah Suhaimi, pendiri tarekat Aurat Muhammadiyah, itu pengalamannya hampir sama. Jumpa secara rohani dengan Nabi dalam keadaan jaga, dan menerima aurat dalam keadaan jaga, ijazah dalam keadaan jaga. Nah, bagi peneliti-peneliti fatwa di sana, itu dianggap sebagai suatu yang menyesatkan. Disinilah saya mengkritisi bahwa mereka menggunakan kaidah Ghazali di Fadaih, tapi tidak sepenuhnya menggunakan yang di Munkis minad dhalal. Padahal al-munkis minad dhalal artinya pembebas dari kesesatan. Dan yang keempat itu perkara pengalaman spiritual, dan Ghazali menyebutkan di bagian yang keempat itu tentang pertemuan rohani dan segala macam, dan itu it's okay secara akal spiritual, akal intuitif. Nah, nanti kita bahas juga tentang
wilayah-wilayah kufur dalam pemikiran, insya Allah. Atau aliran-aliran sesat. Itu gimana cara menentukannya? Baik, sahabat Ribat, ini makin kesini makin menarik. Monggo diminum dulu ya. Makin kesini makin menarik, dan sekali lagi ini makin membingungkan. Semoga sahabat-sahabat dimanapun berada tidak bingung, dan semoga kebingungan itu merupakan pintu gerbang untuk mencapai hadiah pemahaman dari Yang Maha Kuasa. Karena sesuai yang beliau sampaikan waktu itu kepada kami, paham itu bukanlah atas dasar kecerdasan, tetapi paham itu adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa. Sahabat Ribat, untuk episode ini kita cukupkan dulu. Sebelumnya mungkin tim kami bisa tampilkan di bawah sini tentang apa-apa program Ribat yang telah berjalan, baik yang konten ataupun karya-karya beliau yang telah diterbitkan. Dan satu lagi yang penting adalah bahwa Yayasan Ribat sedang membangun surau yang lebih representatif, karena makin kesini jemaah juga semakin banyak, dan ini barangkali bisa ditampilkan nanti bagaimana caranya sahabat-sahabat untuk berkontribusi, apakah itu berinfak, berwakaf, dan sebagainya. Itu saja untuk episode ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan akidah kita lebih terarah, dan dengan filsafat kita akan lebih bisa paham dan lebih bisa mendapat rahmat. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011, dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar, atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia, atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran, dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.